Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi, rame banget di mana-mana. Rame banget ya? Iya, soal obat penurun berat badan generasi baru itu loh. Anda pasti pernah dengarkan nama kayak semaglutide, tirzepatide. Oh iya iya, golongan GLP-1 itu ya? Betul, banyak yang bilang ini harapan barulah game changer buat ngelawan obesitas. Antusiasmenya sih emang kerasa banget ya, susah diabaikan. Kalau lihat data awal klinisnya, potensinya kelihatan signifikan, jadi ya wajar kalau orang banyak berharap. Nah, tapi justru di sini kita perlu sedikit ngerem nih. Sumber utama kita hari ini, bab 25 dari bukunya Dr. David Kessler, Diet, Drugs, and Dopamine, itu ngasih lihat dari sudut pandang yang menarik banget. Dia pakai metafora serbuan emas obat penurun berat badan. Wah, serbuan emas, kena banget itu. Iya kan? Langsung kebayang kayak zaman demam emas dulu. Potensi untungnya gede banget, jelas. Tapi di baliknya itu ada, ya, kekacauan, klaim-klaim yang mungkin nggak benar, resiko tersembunyi gitu. Metafora yang kuat dan pas banget sih, soalnya kalau kita lihat ke belakang sejarah obat penurun berat badan itu, ya sayangnya ada sisi gelapnya juga. Maksudnya? Ada efek samping ke jantung yang bahaya banget. Jadi ini kayak pengingat lah, walaupun yang baru ini kelihatan menjanjikan, kita tetap harus kritis ngelihatnya, belajar dari dulu gitu, biar nggak keulang lagi. Tepat sekali. Makanya, misi kita di obrolan kali ini yaitu mau coba bongkar lapisan-lapisan rumit di era baru ini. Persis kayak yang diulas di bab 25 buku Dr. Kessler. Kita mau coba lihat lebih jauh dari sekedar hebohnya iklan. Cari tahu di mana sih potensi jebakannya, dan yang paling penting, semua ini artinya apa buat Anda. Mungkin Anda lagi mikir mau coba, atau ya sekedar pengen paham aja situasinya gimana. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari sisi emasnya dulu deh, kayak demam emas beneran. Di bab 25 itu digambarin ledakan finansialnya. Gila-gilaan sih. Gede banget ya angkanya. Banget. Proyeksi pendapatan tahunan buat Eli Lilly sama Novo Nordisk aja, dua pemain utamanya ini, bisa sampai 80-150 miliar dolar. Itu cuma di Amerika, oh. Wow. Angka segitu kan bukan cuma angka ya. Itu nunjukin ada tarikan yang kuat banget antara harapan pasien, yang mungkin udah lama banget berjuang, sama potensi untung raksasa buat industri. Kayak medan magnet gitu, pasti dinamika pasarnya jadi unik banget. Iya betul, penggambaran kekuatan tarikan itu. Angka sebesar itu ya cerminan langsung dari kebutuhan medis soal obesitas yang selama ini mungkin belum banyak solusi efektifnya kan. Tapi yang menarik sekaligus harus hati-hati itu ya, gimana harapan gede ini ketemu sama pasar yang geraknya cepet banget. Cepet banget ya. Iya, tekanan buat dapat akses dari pasien iya, dari sisi komersial juga iya, itu bikin ekosistem yang dinamis banget tapi juga jadi rentan sama ya distorsi, risiko. Kadang kecepatannya ini ngalahin pemahaman kita soal efek jangka panjangnya gimana. Sama kekacauan. Mirip lah, kayak kalau ada barang berharga tiba-tiba jadi rebutan. Mm-mm, mm. Permintaan yang meledak itu bikin obat-obatan resmi yang udah disetujui FDA di Amerika, kayak Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, jadi susah dicari. Langka. FDA sampai keluarin pernyataan resmi soal kelangkaan ini. Nah, status langka dari FDA ini jadi kunci penting, paling nggak di hukum Amerika ya. Kenapa gitu? Karena status itu secara nggak langsung buka celah di regulasi. Celah ini bikin kategori apotek khusus, namanya compounding pharmacies, atau apotek peracik, jadi boleh bikin versi mereka sendiri dari obat yang langka ini. Oh, jadi mereka ngeracik sendiri gitu. Iya. Nah, ini penting banget buat Anda pahami. Ini tuh bukan jalur persetujuan obat yang standar. Obat racikan ini nggak lewat uji klinis panjang, pengawasan pabriknya juga nggak seketat obat bermerek yang asli dari FDA. Aturan main buat apotek peracik ini beda, lebih longgar di beberapa hal. Jadi, karena yang resmi susah, muncul jalur alternatif yang secara hukum sih boleh, tapi pengawasannya agak, gimana ya, abu-abu gitu. Kayak lewat pintu belakang, pas pintu depan dijaga ketat. Iya, bisa dibilang gitu analoginya. Dan disinilah lubang tambangnya, penuh risiko buat pasien. Risikonya apa aja tuh? Banyak yang pindah ke versi racikan ini kan karena mungkin lebih murah atau ya udah pasrah nggak dapet yang resmi. Bab 25 di buku Dr. Kessler itu spesifik banget nunjukin bahayanya. Pertama, dan ini dasar banget, asal bahan baku aktifnya api obat racikan ini sering nggak jelas. Nggak jelas gimana? Bisa jadi impor dari pabrik di luar negeri yang mungkin standarnya nggak seketat yang FDA wajibkan buat produsen obat resmi. Waduh,
Berarti kita nggak tahu pasti dong ya, itu isinya beneran apa, dosisnya pas apa enggak, atau malah ada campuran lain. Tepat, nggak ada jaminan independen soal keamanannya, manjur atau enggaknya. Atau yang penting banget buat obat suntik, steril apa enggak. Pabrik bahan bakunya atau apotek peraciknya sendiri mungkin nggak pernah diinspeksi FDA pakai standar yang sama kayak pabrik obat resmi. Hmm. Ini buka resiko kontaminasi bakteri, bisa ada cemaran kimia bahaya, atau dosisnya salah. Kalau dosis kerendahan ya nggak ngefek, kalau ketinggian bisa naikin resiko efek samping serius. Wah gila juga ya. Jadi pasien yang niatnya baik, pengen sehat, ngatasin obesitas, malah bisa nggak sadar masuk ke situasi Wild West gini. Cari solusi malah bisa dapat produk bahaya. Ironis banget ya, dan ngeri. Ngeri banget. Dan ini bukan cuma teori loh. Sumber kita bab 25 itu ngutip data beneran. Ada kenaikan laporan yang signifikan soal keracunan atau efek samping aneh terkait obat penurun berat badan tiruan atau racikan ini ke Pusat Kendali Racun di AS. Serius naik? Iya, American Medical Association (AMA) bahkan nyatet kenaikannya sampai 1.500% di satu waktu. Terus lagi, investigasi AMA bareng National Association of Boards of Pharmacy. NABP itu Asosiasi Dewan Farmasi Negara bagian di AS, nemuin kalau banyak banget apotek online yang jual versi racikan GLP-1 ini operasinya ilegal atau nggak penuhi standar praktik farmasi yang aman. Bener-bener liar deh pokoknya. Situasi Wild West-nya ini kayaknya makin ruwet gara-gara model bisnis baru yang muncul ya, yang manfaatin momen ini, terutama peran telemedicine sama pemasaran yang gila-gilaan. Bab 25 juga nyebut ini kan? Betul-betul. Di satu sisi, telemedicine kan bagus ya, bikin akses kesehatan lebih gampang. Tapi di sisi lain, dalam konteks serbuan emas ini, kayaknya pengawasan sama aturannya jadi kedodoran gitu. Ada laporan kan, platform telemedicine yang konsultasinya singkat banget, cuma beberapa menit. Resep GLP-1 udah keluar aja. Nah, itu Anda nyentuh titik penting lainnya. Muncul fenomena klinik label putih atau spa medis yang jor-joran nawarin suntikan penurun berat badan ini. Oh ya, Iya, klinik-klinik ini seringnya bukan dijalankan sama spesialis endokrinologi atau obesitas beneran, dan sangat mungkin pakai obat versi racikan yang tadi kita bahas. Yang lebih bikin khawatir, evaluasi medis pasien sebelum mulai bisa jadi minimalis banget. Nggak komprehensif kayak seharusnya buat obat sekelas ini, yang potensi efek samping dan interaksinya kan lumayan. waduh. Sumber kita malah nyebut contoh spesifik kayak perusahaan Opgen Marketing. Mereka secara terang-terangan bikin dan jual playbook, panduan pemasaran lengkap gitu, khusus buat bantu klinik-klinik kayak gini, narik sebanyak mungkin pasien yang nyari obat penurun berat badan. Jadi, bukan cuma permintaan alami dari pasien aja ya, tapi ada mesin pemasaran yang sengaja manas-manasin hype ini. Ditambah lagi berita di media yang heboh, testimoni selebritis yang mungkin nggak ngasih gambaran utuh. Jadi akses gampang lewat telemedicine ini kayak pisau bermata dua ya. Persis. Buka pintu buat yang butuh, tapi juga buka celah buat praktek yang kurang tanggung jawab. Yang pentingin jumlah pasien daripada keamanannya. Lar zaman dulu tapi versi digital. Mereka pakai teknologi baru, telemedicine, iklan online, dan keinginan besar orang buat solusi cepat masalah obesitas ini. Tapi ya itu, prosesnya sering ngorbanin hal penting kayak evaluasi medis yang benar, edukasi ke pasien, sama jaminan kualitas produknya. Ujung-ujungnya ngejar cepat sama untung. Dan kayaknya, dari yang Anda bilang sama yang ditulis di bab 25, ini masalahnya nggak cuma di satu negara aja ya. Udah jadi fenomena global gitu. Bener banget. Ini bukan cuma urusan Amerika Serikat aja. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, udah keluarin peringatan global loh soal banyaknya temuan obat semaglutide dan tirzepatide palsu. Palsu, bukan cuma racikan. Iya, palsu beneran. Ketemu di mana-mana. Laporan ada dari AS, Brazil, Inggris Raya, mungkin banyak lagi yang belum ketahuan. Pemerintah Australia malah lebih drastis lagi. Mereka larang total peracikan dan penggunaan GLP-1 versi racikan. Alasannya ya karena khawatir banget soal keamanan warganya. Wow, sampai dilarang total ya? Iya, kalau kita sambung-sambungin ini semua, kelihatan kan polanya? Ada risiko global yang muncul sebagai akibat dari serbuan emas ini. Gak bisa dihindari kayaknya. Ini jadi makin jelas ya, pentingnya pengawasan. Sumber kita juga ngutip pandangan ahli kan, kayak Dr. Christina Henderson Lewis dari Wake Forest University. Beliau bilang penting banget, mendesak malah,
buat ada sistem pengawasan pasca pemasaran post-market surveillance yang jauh lebih bagus. Terutama buat yang racikan ya. Iya, terutama buat racikan ini, yang dia sebut kayak titik buta gitu di sistem pengawasan kita. Kita kayak nggak punya data cukup soal apa yang sebenarnya terjadi sama pasien yang pakai produk dari jalur non-resmi ini. Padahal pengawasan pasca pemasaran itu penting banget. Bahkan buat obat yang udah lolos uji klinis ketat dan disetujui FDA. Karena kan efek samping langka atau jangka panjang itu sering baru kelihatan setelah dipakai orang banyak. Bener juga ya? Jadi kebayangkan gimana lebih gentingnya situasi buat produk racikan. Yang kualitasnya, dosisnya, bahkan bahan aktifnya bisa beda-beda dan susah dilacak kalau ada masalah. Ini tantangan regulasi yang gede banget sih di seluruh dunia. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, balik lagi ke metafora awal dari bab 25, serbuan emas. Gambaran yang muncul emang kompleks ya. Di satu sisi, kita nemu bongkahan emas berharga. Obat yang secara ilmiah efektif bisa bantu banyak orang lawan obesitas. Betul. Tapi di sisi lain, proses nambangnya ini penuh kekacauan. Pasar liar nggak kekontrol. Muncul produk palsu atau abal-abal yang bahaya. Resiko keamanan buat penambangnya. Pasien maksudnya. Dan sistem aturan yang kayaknya kewalahan ngejar kecepatan pasar. Anda ngerangkum paradoksnya dengan pas banget. Pasien datang ke tambang ini kan bukan nyari kayak mendadak kayak penambang emas dulu. Mereka nyari sesuatu yang lebih dasar. Kesehatan, kualitas hidup, solusi buat penyakit kronis. Iya bener. Tapi ironisnya, justru pas nyari sehat itu mereka malah kena resiko gede dari pasar yang belum dewasa, kurang diawasi, dan ya terlalu cepat panas ini. Situasinya penuh kontradiksi gitu. Jadi, setelah kita bedah semuanya nih, artinya apa dong buat Anda? Kalau Anda mungkin lagi mikir mau pakai obat ini, atau sekedar pengen lebih paham aja situasinya, poin penting apa sih yang perlu diingat dari pembahasan bab 25 ini? Pesan utamanya sih, hati-hati banget. Tingkatkan kewaspadaan Anda di era serbuan emas ini. Sikap skeptis yang sehat itu, wah, penting banget. Skeptis gimana maksudnya? Jangan gampang percaya sama klaim yang heboh banget. Testimoni yang kayaknya terlalu bagus. Atau terutama harga yang murah banget dari sumber nggak jelas. Apalagi yang nawarin online atau dari klinik yang iklannya agresif banget. Cari info dari sumber yang beneran kredibel lah. Jurnal medis, organisasi kesehatan resmi. Jangan cuma dari iklan atau medsos. Terus, langkah paling nyatanya apa? Yang paling penting, ngobrol mendalam sama dokter yang benar-benar kompeten dan Anda percaya, bukan sembarang dokter yang gampang aja ngasih resep. Oke. Cari dokter yang paham seluk-beluk obat GLP-1 ini kerjanya gimana, bagusnya apa, tapi juga efek sampingnya apa, interaksinya gimana sama kondisi atau obat lain, terus siapa aja yang cocok dan nggak cocok pakai. Dokter yang bagus juga pasti nekenin kalau ini bukan pil ajaib, tapi alat bantu yang harus bareng sama ubah gaya hidup. Dan soal sumber obatnya? Pastikan sumber obat Anda jelas, legal, terjamin kualitasnya. Idealnya ya dari apotek resmi. Pakai resep dari dokter yang udah evaluasi kondisi Anda secara lengkap. Jangan tergiur harga murah dari tempat nggak jelas. Wah, ini obrolan yang bikin melek mata ya, tapi sekaligus bikin agak was-was juga ya. Ini jadi bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda renungkan. Di tengah gelombang inovasi medis baru yang menjanjikan kayak GLP-1 ini, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa nemuin titik tengah yang pas? Keseimbangan antara apa sama apa nih? Antara mendorong inovasi biar cepat maju, terus mastiin akses pengobatan buat yang butuh itu luas, tapi di saat yang sama, nggak ngorbanin prinsip dasar, keselamatan pasien. Nah, itu dia pertanyaan kunci zaman sekarang. Siapa sih yang paling tanggung jawab buat jaga keamanan di tengah demam emas kayak gini? Apa regulator yang harus bikin aturan lebih ketat, pengawasan lebih lincah, atau perusahaan obat yang harus lebih etis, transparan, pastiin rantai pasoknya aman? Atau dokter? Seberapa besar peran dokter buat nyaring pasien dan ngasih edukasi yang benar? Dan terakhir, peran kita sendiri sebagai individu, sebagai konsumen kesehatan. Harus lebih kritis, lebih cari tahu, lebih hati-hati nggak sih dalam ngambil keputusan soal kesehatan kita? Nggak ada jawaban gampang ya kayaknya. Nggak ada. Ini tantangan kita semua yang perlu terus diobrolin dan dicari solusinya bareng-bareng.